Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala hal sehingga kita mendapat keberkahan. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu supaya Allah beri kemudahan apa yang kita kerjakan sehingga ilmu pengetahuan mudah kita dapat dan mudah dicerna ya. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Salam sehat. Ingat nama si yel-yelnya? Yel-yel kelas 1. Saya kelas 1, anak pintar, anak cerdas. Yes, oke. Buka bukunya. Siap semua belajar? Pasti semangat semua ya. Nah, buka bukunya tema 2, subtema 4, gemar membaca. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, kita lihat ya, perhatikan ibu, ikutin ibu ya. Nah, ini ada ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Nah, perhatikan ibu ya. Nah, Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku. Pasti anak-anak juga senang membaca buku, apalagi cerita dongeng. Cerita dongeng itu memiliki makna dan arti supaya kita dapat mengikuti yang baik-baiknya saja, yang tidak baik tidak usah. Kalau di sekolahan kita membaca buku di perpustakaan, seperti temannya ini senang membaca buku. Dia saling, Siti dan Lani saling bertukar pendapat dan saling menceritakan kesukaannya pada gambar tersebut. Jadi anak-anak kalau mau lihat buku cerita atau di perpustakaan, baik di rumah ya, cari buku yang baik-baik sesuai dengan umur kita ya. Nah, juga posisi membaca juga yang baik agar tubuh kita sehat. Halaman berikutnya, buka halaman 175. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring, lakukan berulang-ulang. Nah, sering kan ibu memberikan suatu bacaan atau kata, anak-anak selalu disuruh mengulang dan membaca nyaring secara baik atau secara online dan memperlihatkan dengan bu guru ya. Nah, coba ikutin bu guru ini. Ayo membaca buku, judul, gambar, sampul. Nah, ikutin ibu lagi ya. Buku, judul, gambar, sampul. Ya, pintar semua. Lanjut. Lembar, penulis, halaman. Sekali lagi, lembar, penulis, halaman. Oh, pintar semuanya. Halaman selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Nah, yang suka membaca pasti suka bercerita. Pasti dihafal isi cerita buku tersebut. Nah, seperti kemarin Kancil dan buaya. Ada kemarin suka menolong, cerita dongeng kemarin ya. Nah, seperti kemarin cerita tikus ada juga. Nah, kalau ilmu pengetahuan seperti kalian juga harus tahu gambarnya ini buku apa, seperti misalnya buku matematika. Kalau misalnya buku cerita dongeng, kalian harus mengerti, melihat sampul depannya dan berani menceritakannya kepada teman-teman di depan kelas. Karena kita belajar di rumah, kalian hanya bisa menceritakan dengan ayah dan bunda atau adik.
buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Nah, kalian kan sering nih buku adalah sumber ilmu. Nah, coba kalian sebelum membaca buku ini atau sebelum belajar atau sebelum membaca cerita dongeng, kalian pasti tidak mengerti apa isi buku tersebut dan apa manfaat dari buku tersebut. Nah, pasti kalian tidak tahu karena kalian sudah kelas 1, kalian sering disuruh bu guru membaca buku cerita dongeng dan membaca buku ilmu pengetahuan, pasti ilmu kalian bertambah. Nah, juga jangan lupa kalau kita membaca posisi duduk. Ibu selalu mengingatkan, duduknya bagaimana sayang? Duduknya yang baik, yang tegak, lurus, tidak membungkuk atau sambil rebahan membaca buku. Juga kita kalau membaca buku di tempat yang terang, jangan di tempat gelap. Kalau di tempat gelap mata kita lelah, ya mudah rusak. Nah, kan menjaga kesehatan kita juga bersyukur karena Allah memberi kita mata, bisa melihat yang indah-indah dan bisa membaca. Nah, supaya sehat, makan makanan yang bergizi dan menjaga selalu mata supaya tidak membaca di tempat yang gelap. Terus membaca juga menjaga jarak antara buku dan mata supaya mata kita sehat. Ngerti ya, pintar ya. Nah, halaman berikutnya. Ayo mengamati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan? Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Warnai kemudian ceritakan kepada teman-temanmu. Perhatikan ibu aja ya. Nanti perhatikan ibu urutan gambar mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bantu ibu ya. Nah, pertama si Udin ini, Udin ya namanya ya, Udin. Nah, mengamati gambar, dia menyusun gambar. Nah, di sini susun gambarnya nomor 1 di mana? Ayo bantu ibu, nomor 1 gimana? Nomor 1 pasti yang ini nomor 1 ya. Nah, pasti ini nomor 1. Nah, nomor 2 yang mana? Ayo, dia temannya ini pada gambar ini dia bersepeda. Nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ya. Nah, nomor 2. Nah, setelah itu temannya datang menghampiri. Nah, dia suka membaca. Di mana-mana dia bersepeda, jalan-jalan kemana selalu membawa buku. Karena buku adalah untuk menambah ilmu kita, ilmu pengetahuan kita ya. Nah, nomor 3 ini. Nah, ini nomor 3. Nomor 4 ini, habis setelah dia berkumpul dengan temannya, akhirnya dia masing-masing pulang ke tempatnya. Nah, sampai jumpa besok ya. Nah, itu ya. Ingat ya urutannya ya. Halaman berikutnya 178. Ayo berlatih. Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Ikutin ibu ya, perhatikan yang mana yang dilingkarin. Bantu ibu ya, misalnya bukunya 2 harus sama. Yang mana yang sama? Ayo, misalnya ini ada 2 buku, 2 temanya 2 bukunya 1, yang mana sama? Ayo dilingkari. Kalau ini bukunya 2 papan scannernya 2, ini bukunya 2, salah. Ini salah, berarti yang benar ini dilingkari. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini buku temanya 2, tulisnya 2, papan scannernya 2, yang mana? Ayo sama. Carikan ibu. Ini salah ini. Kalau yang ini juga. Nah, ini 2, 2, 2. Yang mana benar? Tolong dilingkarin yang urutannya sama.
maksudnya urutan barisannya bukunya sama. Kalau ini sama, tapi bukunya ini di belakang, berarti salah. Yang di depan ini berarti ini yang benar. Ini dilingkarin. Nah, yang ketiga, nah ini bukunya di depan, papan scanner di tengah, baru buku temanya di belakang. Nah, kalau ini sama, tapi salah karena buku temanya di depan. Yang benar adalah yang ini. Nah, itu yang dilingkari. Pintarnya anak soleh ini, sepertinya tambah pintar semua ini. Nomor 4 ini bukunya ini. Nah, yang mana yang sama letak bukunya? Nah, yang mana sama? Yang ini sama. Ini dilingkari. Pintarnya. Nah, bimbingan kegiatan bersama orang tua mendampingi siswa saat membaca buku. Mintalah siswa menentukan bagian judul, halaman, penulis, dan lain-lain. Nah, orang tua kita di rumah selalu memperhatikan kita cara membaca yang baik supaya kita sehat. Jadi berterima kasih dengan ayah bunda yang tak bosan-bosannya membimbing kita di rumah menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak pintar, agar nanti kalau besar tercapai cita-citanya untuk membahagiakan kedua orang tua. Jadi bersama dengan kedua orang tua kita jangan terlalu menuntut macam-macam, ikuti perintahnya, karena perintah ibu atau ayah bunda itu sangat baik untuk ke depan kita, ya. Jangan malas-malasan. Semoga belajar di rumah lebih baik lagi, tambah pintar, membaca sendiri, menulis sendiri. Nah, walaupun tidak diperintahkan oleh ayah dan bunda. Kan ini temanya gemar membaca. Nah, apalagi membaca buku-buku cerita yang baik sesuai dengan umur kita. Sekian dulu ya. Alhamdulillah. Insya Allah besok bertemu lagi di pembelajaran 6. Sekian dulu. Dan setelah ini kita akan membaca cerita dongeng anak-anak. Nanti membaca cerita dongeng dan memvideokan dan melihatkan dengan Bu Guru. Membacanya secara online ya. Sekian dulu. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.